Perkenalkan, nama saya Rizky Mawar Haikal dengan NPM 0211 22261. Perkenalkan, nama saya Zahra Putri Diani dengan NPM 22506. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Argun dengan NPM 0211222251. Perkenalkan, nama saya Feralinga Vidya dengan NPM 0211222268. Perkenalkan, nama saya Rian Kurniawan dengan NPM 0211222244 dari kelas 3G Manajemen kelompok 7 mata kuliah e-commerce. Di sini saya akan menjelaskan pengertian rokok. Rokok adalah sebuah produk tembakau yang dibakar dan dihisap karena mengandung berbagai zat adiktif dan berbahaya seperti nikotin, tar, dan karbon monoksida. Rokok juga mempunyai berbagai bentuk, semacam silinder dari kertas dengan berbagai jenis berdasarkan bahan pembungkus, bahan baku, dan proses pembuatannya. Ada rokok filter yang memiliki penyaring untuk menyaring nikotin, dan ada juga rokok tanpa filter. Rokok dapat menyebabkan beragam penyakit dan menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis perokok. Menurut Dario Dalamoyuningsih, perokok terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah perokok aktif dan yang kedua adalah perokok pasif. Apa sih perokok aktif sama perokok pasif itu? Perokok aktif adalah orang yang langsung mengkonsumsi ataupun menghisap barang tersebut, yaitu berupa rokok. Sedangkan perokok pasif adalah orang yang tidak merokok, namun dia sering terkena paparan asap rokok dari orang perokok aktif. Terpapar asap rokok sebagai perokok pasif itu dapat menimbulkan dan menyebabkan banyak penyakit, seperti halnya paru-paru, penyakit jantung, penyakit kesuburan, dan yang lain-lainnya. Walaupun sama-sama merugikan perokok aktif dan perokok pasif, namun terpapar asap rokok dari orang lain ataupun yang biasanya kita sebut sebagai perokok pasif itu jauh lebih bahaya dibandingkan menjadi perokok aktif, karena tanpa kita sadari itu dapat meningkatkan resiko penyakit di dalam tubuh kita. Berhenti merokok memiliki manfaat bagi kesehatan. Yang pertama, peningkatan kesehatan jantung dan pembuluh darah. Dalam 1 tahun setelah berhenti merokok, risiko penyakit jantung koroner menurun setengahnya dibandingkan dengan orang yang tetap merokok. Yang kedua, peningkatan kesehatan paru-paru. Setelah 5 tahun berhenti merokok, risiko stroke menurun pada level yang sama seperti orang yang tidak pernah merokok. Kemudian manfaat yang ketiga bagi kesehatan ketika kita berhenti merokok adalah peningkatan fungsi pernafasan kembali normal. Jadi dalam 20 menit pertama saja ketika kita berhenti merokok, maka tekanan darah, denyut jantung atau nadi, dan aliran darah tepi akan kembali membaik. Berbeda halnya ketika kita sedang merokok, maka mulai dari tekanan darah, denyut jantung, dan aliran darah tadi akan bekerja lebih ekstra, bahkan bisa melebihi batas ambang normalnya. Karena ketika kita sedang merokok, maka semua organ tadi akan bekerja lebih ekstra untuk mengelola zat ataupun nikotin yang berbahaya bagi kesehatan tubuh kita sendiri. Kemudian manfaat yang keempat ketika kita berhenti merokok bagi kesehatan adalah, ini sebenarnya manfaat yang bisa dirasakan langsung oleh kita ya sebagai perokok. Salah satunya adalah yang pertama melegakan pernafasan misalnya. Karena ketika kita berhenti merokok, yang kita hirup atau hisap adalah udara normal seperti pada umumnya. Jadi kita kembali menghisap atau menghirup udara normal. Berbeda ketika kita sedang merokok, maka yang kita hirup adalah zat-zat atau asap yang berbahaya bagi kesehatan tubuh kita. Kemudian memberi energi lebih banyak, karena tadi ketika kita sedang merokok maka sebagian besar organ tubuh di dalam badan kita akan bekerja lebih ekstra. Makanya butuh energi yang lebih banyak pula ketika kita sedang merokok. Namun ketika kita berhenti merokok, maka energi tersebut bisa disalurkan ke hal-hal yang positif yang lainnya. Kemudian mengurangi stres. Banyak orang yang bilang mereka merokok karena stres, padahal sebaliknya teman-teman. Justru ketika kita berhenti merokok, stres atau tingkat stres kita akan berkurang dan menurun. Kemudian meningkatkan kualitas hubungan seksual dan terlihat
lebih awet muda. Dan juga teman-teman, dengan berhenti merokok ini tentunya kita dapat mengurangi resiko terkena berbagai penyakit ya, seperti asma, stroke, atau bahkan yang lebih parah adalah kanker. Kemudian dapat meningkatkan kualitas hidup. Seperti yang sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa akan ada manfaat langsung yang dapat dirasakan ketika kita berhenti merokok. Salah satunya adalah mendapatkan energi lebih banyak agar bisa kita salurkan ke hal-hal positif yang lainnya. Kemudian dapat memperbaiki kualitas hubungan seksual dan juga dapat terlihat lebih awet muda. Dan dengan kita berhenti merokok, maka kita melindungi orang-orang di sekitar kita yang tersayang. Karena ketika kita merokok bukan hanya berbahaya untuk kita, tapi juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena ketika kita menghirup asap, maka akan kita hembuskan kembali dan bercampur dengan udara yang dimana udara itu akan dihirup oleh orang-orang di sekitar kita, bahkan orang-orang rentan seperti lansia, ibu hamil, ibu menyusui, bahkan anak-anak. Maka teman-teman, mulai sekarang berhentilah merokok, karena merokok bukan hanya tidak baik untuk diri kita, tapi juga orang-orang yang ada di sekitar kita yang tersayang. Nah, yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulannya, merokok dapat menimbulkan berbagai penyakit atau gangguan kesehatan yang serius. Asap rokok dengan segala zat yang dikandungnya akan memberikan efek yang merugikan kesehatan, terutama pada sistem pernapasan dan kardiovaskuler.